Yo nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece terbaru akhirnya rilis juga. Spoiler lengkap One Piece terbaru, yaitu One Piece 1136 sudah dihidangkan oleh Piupis dan juga Wordscan Forum. Akhirnya kapten dan wakil kapten beraksi di Elbaf. Yap, Luffy dan Zoro bersiap bertarung melawan para penyusup yang sudah terkonfirmasi adalah bagian dari Kesatria Suci. Penasaran kan? Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. One Piece 1136 mendapatkan judul Land Awaiting the Sun, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti tanah yang menanti matahari. One Piece terbaru kembali melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Setelah berhasil mengalahkan Holdem, Yamato menginterogasinya dan menanyakan apakah kasus penculikan yang terjadi di Kuri dan juga kasus pencurian pedang milik Yasue adalah ulah dari kelompoknya. Walhasil Holdem dengan terpaksa membawa Yamato dan yang lainnya ke markasnya. One Piece 1136 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Pesta besar dalam rangka ucapan terima kasih serta menjalin persahabatan dengan bajak laut topi jerami semakin meriah. Ternyata Jarul Sama yang datang ke pesta sangat penasaran dengan wujud dari Luffy si topi jerami, karena dalam poster buronannya dia digambarkan persis seperti Dewa Matahari Nika. Sosok dewa dalam kepercayaan para raksasa Elbaf yang diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi para pejuang Elbaf. Jarul adalah raksasa paling tua saat ini, yaitu berumur 408 tahun. Dialah salah satu tetua Elbaf yang masih memegang teguh pendirian dari bangsa Elbaf, yang merupakan seorang kesatria dan sangat menyukai pertempuran. Tak hanya Jarul, ternyata banyak raksasa Elbaf yang penasaran dengan wujud putih milik Luffy. Bahkan sebelumnya, Ripley pun sangat ingin melihat wujud perubahan Nika milik Luffy. Dory dan Brogy menjelaskan jika mereka sudah melihat perubahan sang Dewa Matahari ketika menyelamatkan Luffy di Pulau Egghead. Luffy lagi-lagi bingung kenapa para raksasa itu menyebutnya dengan nama Nika, padahal bentuk itu adalah wujud ketika dia merasa menjadi yang paling bebas. Nami mencoba mengatakan pada Luffy jika wujud putihnya itu adalah wujud dari sosok Dewa Matahari Nika. Pada saat Luffy bertarung melawan Rob Lucci di Pulau Egghead, Dr. Vegapunk memberitahukan itu padanya, dan ternyata buah iblis yang kau makan bukanlah buah iblis Gomu Gomu no Mi, ucap Nami. Akhirnya Jarul Sama menjelaskan mengenai sejarah tentang Dewa Matahari Nika pada bajak laut topi jerami. Beberapa raksasa percaya bahwa Dewa Matahari akan menjadi sosok pembebas, tetapi raksasa lain percaya dia akan menjadi sosok penghancur. Itulah yang beberapa raksasa khawatirkan, terutama setelah Pangeran Loki memakan buah iblis legendaris yang dijaga secara turun-temurun oleh kerajaan Warland. Mereka berpikir jika buah iblis itu adalah perwujudan dari Dewa Matahari, di mana kekuatannya akan berakhir menghancurkan negeri Elbaf. Sama seperti ambisi dari Pangeran Loki yang sangat ingin menghancurkan dunia, bahkan dia menjuluki dirinya sebagai Sun God. Luffy yang mendengar para raksasa membicarakan tentang Loki berpura-pura tidak pernah mengenalnya. Dia terus memperhatikan para raksasa itu mendongeng. Para raksasa kemudian menceritakan kisah Loki dan Raja Harald, serta fakta bahwa orang yang menghentikan Loki 6 tahun lalu adalah Sang si rambut merah. Mendengar nama Shanks disebut, Luffy kembali antusias. Dia sekarang tambah mempercayai Loki jika dia benar-benar mengetahui sosok dari Shanks. Sehingga Luffy memutuskan untuk menepati janjinya pada Loki. Para raksasa masih terus bercerita. Namun diam-diam Luffy pergi ke area desa untuk mencari di mana kunci rantai milik Loki disimpan. Zoro menyadari perilaku aneh dari Luffy. Dia pun pergi mengikutinya. Tak berselang lama dari kepergian Luffy dan Zoro, Nami mengikuti mereka berdua karena dia sadar pasti akan terjadi hal membagongkan apabila dia membiarkan mereka berdua bertindak seenak udel mereka. Akhirnya Luffy menemukan di mana kunci rantai milik Loki disimpan. Zoro memergoki Luffy dan menanyakan apa yang sedang dia lakukan. Luffy yang sudah tertangkap basah lalu menceritakan mengenai pertemuannya dengan Loki ketika berada di area Underworld Pulau Elbaf.
Luffy membuat janji dengan Loki apabila dia berhasil membebaskannya, maka Loki akan memberitahukan semua informasi yang dia ketahui tentang Shanks kepadanya. Zoro memutuskan untuk ikut bersama Luffy untuk menemui Loki. Dia ingin melihat apakah Loki benar-benar kuat. Namun di dalam pikirannya, Zoro berkata jika dia khawatir Luffy akan ditipu oleh Loki, karena dia mengaku tahu informasi mengenai lokasi dari Akagami. Nami ternyata sedari tadi mendengarkan pembicaraan dari Luffy dan juga Zoro. Nami memutuskan untuk ikut pergi ke tempat Loki karena dia tidak percaya kedua orang itu bisa mencapai tujuan mereka sendiri. Shin kemudian berpindah ke area Underworld. Ternyata dua orang penyusup yang menggunakan tudung sudah tiba di tempat Loki dirantai. Ternyata mereka berdua ingin merekrut Loki untuk menjadi bagian dari Ksatria Suci pemerintah dunia. Namun Loki menolak permintaan mereka mentah-mentah. Akhirnya diperkenalkan sosok penyusup yang tiba-tiba berteleportasi ke Elbaf itu. Sosok wanita yang berpenampilan seperti mumi ternyata bernama Gunko. Dia adalah salah satu anggota dari Ksatria Suci. Namun lagi-lagi tak ada informasi lebih lanjut mengenai sosok yang mirip dengan Shanks. Mari untuk saat ini panggil saja dia dengan nama Pranks. Gunko menunjukkan sebagian kekuatannya. Dia menggunakan lengan panjang seperti perban sebagai senjata. Gunko langsung menyerang ke arah Loki dan berniat untuk membunuhnya. Namun seekor serigala besar muncul dan menyelamatkan Loki. Loki memerintahkan serigala itu untuk memakan Gunko, tapi Gunko malah berhasil menundukkan serigala itu dengan cara mencekik dan menggantungnya di udara. Serigala itu lalu dijatuhkan oleh Gunko ke tanah. Ternyata serigala itu belum mati dan masih tetap berusaha untuk memakan Gunko. Sosok pria yang mirip dengan Shanks mengeluarkan pedangnya untuk menebas serigala tersebut. Si Pranks dengan nada mengejek berkata pada Loki, "Jika aku selamatkan serigala ini, apakah kau akan berubah pikiran?" Loki ternyata tidak peduli dengan nasib serigala itu. Dia lalu berbicara pada si serigala, "Jika ini nasibmu, maka matilah dengan damai, teman. Prajurit sejati tidak mengeluhkan kematian. Aku akan mengubah kemarahan ini untuk menghancurkan dunia." Mendengar penolakan dari Loki untuk yang kedua kalinya, akhirnya si Pranks menghabisi serigala tersebut dengan tebasan pedangnya. One Piece 1136 diakhiri dengan panel Genko dan pria yang mirip dengan Shanks yang bersiap untuk mengeksekusi Pangeran Loki. Yap, benar ya kok. Luffy, Zoro, dan Nami bersiap untuk melawan Ksatria Suci. Jangan tanya di mana Sanji. Dia masih nyaman berada di atas Baba Uhoy milik Guard. Apa itu gelut? Baba Uhoy nomor 1. Luffy akan membebaskan Loki dan pertarungan antara Sun God Nika segera terjadi. Luffy, sang dewa matahari yang sebenarnya, yaitu sang Ksatria pembebasan, akan bertarung melawan Loki, sang dewa matahari palsu, yang bertujuan untuk menghancurkan dunia. Lalu Nami akan bertarung melawan Gunko. Pertarungan wanita berbaba Uhoy akan tersaji kembali di cerita One Piece. Lalu sudah jelas Zoro bakal menjajal kekuatan si Pranks. Pertarungan antara dua pendekar pedang, yang pastinya aksi si Marimo ini sudah sangat dinantikan oleh para fan-gay-nya. Babang Zoro. Pada akhir One Piece chapter 1136, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Lagi cari kaos One Piece keren? Bisa kepoin desainnya sambil nonton video ini. Klik aja di bagian lihat produk di layar device kalian. Ghost. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laskar Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah video mengenai spoiler lengkap untuk One Piece 1136. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.